Dia memiliki sepasang mata, bisa melihat nasib hidup orang. Di kereta, dia melihat tangan seorang pria menjadi transparan. Ini menunjukkan, pria itu akan segera menerima akhir hidupnya. Tapi saat itu dia tidak tahu apa artinya. Beberapa hari yang lalu, dia secara tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki. Tubuh orang ini juga transparan sebagian. Penasaran, dia ingin mencari tahu apa-apaan ini, jadi dia memilih untuk mengikuti. Tapi baru saja berjalan sebentar, pria itu tertabrak mobil yang sedang melaju kencang. Meninggal di tempat. Dia sepertinya mengerti, dirinya memiliki sepasang mata yang sangat kuat, bisa melihat nasib orang lain. Nama dia Xiao Bai. Dia adalah seorang mekanik mobil. Dia mengalami kecelakaan udara saat kecil, menyebabkan kematian kedua orang tuanya. Tetapi ajaibnya dia selamat. Dia ingin menyelamatkan seorang gadis. Namun kecelakaan itu terjadi lagi. Ini kejadian penting baginya, menyebabkan pukulan mental yang hebat. Membuatnya ketakutan, semakin segan, tidak lagi berhubungan secara dekat dengan orang lain. Tidak sabar untuk menghabiskan waktu. Semuanya digunakan di tempat kerja. Karena dia serius dengan pekerjaannya. Bertanggung jawab kepada pelanggan. Bos memberikan satu cabang kepadanya. Ini juga menarik, Xiao Jin cemburu dengan keberhasilannya. Xiao Bai terguling lalu merogoh sakunya. Berakhir sudah. Handphone rusak. Sejak kecil dia memiliki kelainan tidak bisa memilih. Melihat banyak handphone yang bagus membuat Xiao Bai sedikit bingung. Pada saat ini, dia bertemu dengan Xiao Mei di toko. Xiao Mei tidak hanya cantik, tetapi juga sangat baik. Ketika Xiao Bai memberikan handphonenya, dia melihat tangan Xiao Mei menjadi transparan. Xiao Bai lari ketakutan, mengingat kecelakaan mobil sebelumnya. Melihat kembali ke dalam toko, Xiao Bai yang tertutup mengumpulkan keberanian. Berharap Xiao Mei setelah pulang kerja beri Xiao Bai 30 menit. Dia punya sesuatu yang penting untuk diutarakan. Di kafe kopi, Xiao Bai terkejut saat melihatnya. Tangan Xiao Mei kembali normal. Ini membuatnya sangat senang. Sepertinya langkah yang dia buat berhasil mengubah nasib Xiao Mei. Tetapi dia tidak memberitahu Xiao Mei dengan jujur. Semuanya yang dilihat, mungkin hanya bisa mengatakan itu. Menyelamatkan hidup seseorang. Lalu dia pergi begitu saja. Tiba-tiba jantungnya merasa sakit. Dia tidak peduli. Xiao Mei datang lagi keesokan harinya. Dia mengeluarkan koran. Dalam perjalanan pulang, kecelakaan terjadi di dalam pabrik kimia. Dia kebetulan tidak ada saat ledakan terjadi. Waktu berlalu setiap waktu. Karena Xiao Bai mengajaknya pergi kemarin. Membuat dewa kematian melewatkan Xiao Mei. Dia sangat berterima kasih kepada Xiao Bai karena telah menyelamatkan nyawanya. Xiao Bai sedikit malu. Saya tidak ada apa-apa untuk dikatakan. Hanya mau memulai percakapan saja. Secara kebetulan. Jangan terlalu dipikirkan. Dalam beberapa hari, satu kejadian terjadi di toko. Sesuatu yang tidak terlalu menyenangkan. Xiao Jin sering memakai mobil diam-diam. Mobil mewah milik pelanggan toko. Dibawa pergi bersama perempuan. Setelah bos tahu, bos memecat Xiao Jin secara langsung. Xiao Jin sangat amat kesal. Langsung pergi begitu saja. Tapi saat ini, tangan bos terlihat transparan. Xiao Bai sadar ada sesuatu yang salah. Dia mengikuti bosnya. Tidak lama kemudian, Xiao Bai melihat bahwa wajah bosnya juga transparan. Ini menunjukkan bahwa bahaya akan segera datang. Dia menjadi lebih hati-hati. Benar terjadi. Penjahat mau memukul bos. Xiao Bai menggunakan tubuhnya, menghalangi pukulan fatal. Untungnya, tangan bos sudah kembali normal. Jantung Xiao Bai terasa sakit lagi. Dia sudah ada di rumah sakit saat dia terbangun. Dokter memberitahu Xiao Bai, saya belum menemukan sesuatu yang salah untuk saat ini. Mungkin disebabkan oleh stres yang berlebihan. Dia melihat seorang gadis kecil. Tangannya tampak transparan. Dia hanya mau mengecek, tetapi dokter menghentikannya. Jangan main-main. Apakah kamu melihatnya menjadi transparan? Ternyata dokter ini juga memiliki kemampuan yang sama. Siapapun yang pernah dekat dengan kematian, semuanya memiliki kemampuan untuk melihat Fortuna. Dalam mitologi Romawi kuno, Fortuna adalah dewi takdir. Mereka mengambil matanya, melihat masa depan orang lain. Tapi jangan coba-coba untuk mengubahnya.
campur tangan dalam mengubah nasib orang lain. Kalau tidak, akan membayar harga yang menyakitkan, dan mengubah nasib orang tanpa izin. Kamu benar-benar bisa. Apa kamu bisa bertanggung jawab atas kehidupan masa depannya? Kata-kata itu menyadarkan Xiao Bai. Dia mengumpulkan keberanian, mencari Xiao Mei, dan mengaku padanya. Tidak diduga, dia langsung percaya, adanya Xiao Mei juga benar-benar mengubah Xiao Bai. Dia menjadi lebih hidup dan lebih ceria. Makan malam romantis, pantai romantis, dan membujuk si bos untuk membawa Xiao Jin kembali. Keduanya menjadi teman. Sepertinya semuanya terlihat sangat indah. Xiao Bai diam-diam membeli sebuah cincin, berpikir ingin melamar Xiao Mei. Tetapi baru saja keluar, dia kesakitan lagi. Di rumah sakit, dokter memberitahu Xiao Bai, inilah harganya. Menyelamatkan nyawa orang lain, membiarkan satu langkah lebih dekat ke kematian. Arteri koronernya menyempit, karma dan cerebrovaskular telah mengalami kerusakan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Menjadi pengingat yang baik, jika kamu sendiri mati, tidak akan bisa melihat diri sendiri menjadi transparan. Xiao Bai segera memutuskan, berhenti mencampuri nasib orang lain. Hanya ingin hidup bahagia dengan Xiao Mei. Satu hari, orang kaya 3 generasi mengambil mobil. Xiao Bai melihat, tangan orang kaya 3 generasi itu juga menjadi transparan. Dia ragu-ragu. Sosok mantannya Xiao Hong muncul di pikirannya. Karena orang kaya 3 generasi ini, perbaikan khusus Xiao Hong sekarang. Akhirnya Xiao Bai memberikan kuncinya. Hari kedua, orang kaya itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Xiao Bai sangat menyalahkan dirinya sendiri. Masih membenci dirinya sendiri karena tidak peduli. Kecelakaan pesawat itu terpikirkan lagi. Gadis kecil yang tidak bisa diselamatkan. Kemampuan yang tidak berguna ini. Dia sama sekali tidak menginginkannya. Tetapi saat perjalanan menuju kerja, dia melihat banyak orang di kereta. Semuanya menjadi transparan. Dengan kata lain, akan ada kecelakaan besar. Dia menatap tangannya sendiri, putus asa. Saat ini, dia melihat di taman. Anak-anak juga menjadi transparan. Dia sampai tidak bisa mempercayai matanya. Guru mengira Xiao Bai memiliki masalah mental. Membawa pergi anak itu satu persatu. Dia mengambil sekertas selembaran di tanah. Beberapa hari kemudian, ada aktivitas orang tua anak. Perlu mengendarai dengan hati-hati. Ketika dia datang ke stasiun kereta, benar terjadi, banyak orang di sini menjadi transparan. Dia melihat jadwalnya. Pukul 7.30. Itu adalah kereta yang harus dinaiki Xiao Mei untuk shift pagi setiap hari. Dia langsung pergi ke rumah Xiao Mei. Seperti yang dipikirkan, tangan Xiao Mei juga menjadi transparan. Dia diam-diam membuat keputusan. Tidak peduli dengan masa depan, dia harus menjaga Xiao Mei dengan baik. Malam hari, Xiao Mei tiba-tiba menangis. Xiao Bai ingin mengajak Xiao Mei pergi jalan-jalan. Melewatkan kecelakaan itu, seperti yang terlihat, Xiao Mei tidak terlihat terlalu senang. Tetapi tetap setuju. Dia menelepon sekolah taman kanak-kanak itu lagi. Berharap mereka bisa membatalkan acaranya. Acara ini, tapi bagaimana orang bisa setuju dengannya? Dia datang ke rumah sakit lagi. Apakah tangan saya menjadi transparan? Dokter menolak untuk menjawab, dan memberitahu, bahkan jika kamu siap mempertaruhkan hidupmu, mencoba menyelamatkan beberapa orang, tidak akan ada yang memperhatikan. Tidak akan ada yang memujimu. Selama kamu menyelamatkan hidup, kamu sendiri tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Aku berharap aku setidaknya bisa menggunakan kemampuan ini. Menyelamatkan beberapa nyawa yang berharga. Walaupun begitu, asalkan aku bisa melindungi orang yang penting. Masuk akal, bukan? Xiao Bai tahu bahwa dia akan celaka. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Dia menyerahkan bisnis itu ke Xiao Jin. Membeli beberapa hadiah. Mengunjungi bos. Akhirnya menulis surat untuk Xiao Mei. Tapi keesokan harinya, Xiao Bai menerima pesan teks dari Xiao Mei. Karena rekan kerjanya demam, jadi saya tidak bisa pergi jalan-jalan. Melihat pesan itu, Xiao Bai langsung berlari. Akhirnya sampai di stasiun kereta. Sayangnya masih terlambat. Xiao Mei sudah ada di dalam kereta. Keduanya saling memandang. Dan kali ini, mungkin ini selamat tinggal. Dia tidak menyerah. Meninggalkan stasiun, naik taksi.
menyusul ujung stasiun kereta api. Tepat waktu, saat dia tiba, kereta belum memasuki stasiun. Dia mencari-cari sekeliling, melihat sebuah derek. Pekerja derek itu juga menjadi transparan. Ini membuatnya menyelesaikan masalah. Dia mengeluarkan tongkat sinyal, lalu berbalik, melompat ke rel kereta api. Berencana menggunakan tubuh dia sendiri, supaya memaksa kereta untuk berhenti. Pengemudi kereta melihat ada orang berdiri di tengah rel kereta. Segera mengerem darurat. Getaran yang diakibatkan kereta itu sampai ke dalam stasiun. Ditambah derek yang sedang beroperasi, menyebabkan permukaan jalan bergetar. Derek juga jatuh ke atas tanah. Jika tidak mengerem tepat waktu, ini akan menjadi kecelakaan besar. Xiao Bai menyelamatkan orang-orang di kereta. Berlutut di atas tanah, tidak bergerak sama sekali. Xiao Mei langsung lari ke sisi Xiao Bai. Tapi saat ini, Xiao Bai sudah tidak bernyawa. Setelah mengadakan pemakaman Xiao Bai, Xiao Mei mengingat peristiwa masa lalu. Ternyata saat pesawat jatuh, gadis yang ingin diselamatkan Xiao Bai adalah Xiao Mei. Xiao Bai menyelamatkan Xiao Mei. Setelah keduanya pingsan, Xiao Bai juga lupa dengan masa lalu itu. Sebenarnya Xiao Mei telah mencarinya. Keberadaan Xiao Bai. Juga sejak hari itu, Xiao Mei juga memiliki kemampuan fortuna. Saat dia melihat tangan Xiao Bai menjadi transparan, sudah menebak, Xiao Bai ingin menyelamatkan hidupnya sekali lagi. Dia berharap Xiao Bai bisa hidup dengan baik. Itu sebabnya dia bersikeras untuk naik kereta itu. Hanya tidak diduga, Xiao Bai akhirnya masih mengorbankan dirinya, menyelamatkan semua orang. Akhir film, Xiao Mei membaca surat yang ditulis Xiao Bai kepadanya. Tidak peduli berapa kali nasib yang sama terulang, dia akan tetap membuat pilihan yang sama. Hanya bisa mengatakan, Tuhan memberikan sepasang mata untuk melihat takdir, tetapi tidak memberimu tubuh untuk menyelamatkan orang. Film ini adalah Fortuna's Eyes. Terima kasih telah menonton.